Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajakin kalian semua main ke rumah liburan yang menyenangkan dan juga menenangkan. Yuk kita lihat sama-sama rumahnya. Halo, selamat pagi. Selamat datang tetangga online. Saya Pak Duyanto. Saya Bu Yani. Selamat datang di Griyo Sabin. Ya, tetangga online, gimana tadi? Udah kenalan sama Pak Dwi dan Bu Yani, dan sekarang kita mau main ke Griya Sabin. Iya. Udah ditemenin sama Pak Dwi nih. Pak, rumahnya ini keren banget nih Pak ya. Terima kasih. Saya pas pertama masuk tuh langsung, ini nih. Kayak hidden gem gitu Iya, Pak iya, ya. terima kasih. Nah, ceritanya seperti apa nih Pak rumahnya nih? Rumah ini sebenarnya rumah yang saya bangun untuk saya tinggal ketika saya ingin berliburan ke Jogja. Oh. Saya sendiri memang bekerja di Jakarta dan ketika liburan saya di Jogja tidak punya rumah. Oh. Nah, kemudian kita mencoba membangun rumah kita ini. Oke. Ya. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi awalnya rumah tempat pulang ketika liburan gitu ya? Betul, ya. Kemudian rumah ini memang saya peruntukkan sebagai penginapan, kurang lebih seperti itu. Tadinya rumah liburan, sekarang jadi rumah yang difungsikan sebagai itu ya, Airbnb ya? Airbnb. Airbnb. Ya. Namanya Rumah apa Pak? Namanya Griyo Sabin Home Vacation. Home Vacation. Ya. Nanti tetangga online kalau lagi mau mampir ke Jogja atau ke Sleman dan sekitarnya bisa langsung cek Griyo Sabin. Griyo Sabin Wooden Vacation House. Oke, Ya, itu langsung kurang cari lebih ya. itu, ya. Nanti bisa langsung kontak untuk Ya. detailnya. Ya. Oke, Terima kita kasih. bahas rumahnya nih Pak. Ya. Ini areanya masih inget nggak luas berapa nih? Oh ya, untuk luas tanahnya sekitar 700 meter persegi. Oh. Kemudian untuk areanya kita coba klasifikasikan. Oke. Untuk area di depan, nah ini tempat untuk parkir. Oh, Ya, oke. muat 2 mobil lah. Oke. Nah, kemudian di area sebelah kiri, ini sebenarnya area untuk kolam ikan. Oh. Ya, ketika kita merasa suntuk, kita pulang, ya kita bisa pancing. Oh, boleh Ya. mancing, Pak? Oh, boleh. Jadi Boleh disaranin mancing. bawa alat pancing ke sini? Oh, kita sediakan aja alat siapin pancing. juga? Ya, Wih. ada alat pancing, bisa bakar-bakaran. Bisa bakar-bakaran juga? Iya. Wih. Area berikutnya itu area kolam renang. Aha. Yang ini sebenarnya dulu juga sebagai kolam ikan. Jadi awalnya ini tuh ada 4 kolam. Sehingga kemudian dari tanah yang ada itu bisa kita gunakan untuk membuat terasiring ini. Oh, Ya, oke. yang tanah berundak ini. Jadi memang existingnya bentuk tanahnya udah berundak seperti ini, Oh Pak? tidak, tadinya tanahnya hanya berundak satu undakan saja, tapi kemudian karena kita membangun kolam, nah kemudian tanah dari kolam itu kita tata untuk kita jadikan sebagai tanah-tanah yang sifatnya ya berundak lah gitu ya. Jadi cut pile ya. Cut pile. Ya. Oke. Nah itu mungkin sambil ya. Jalan, sambil lihat. Ini rumah desain sendiri atau gimana, Pak? Oh ya, ini rumah saya desain sendiri. Wih. Dan sifatnya memang tidak kita kemudian bangun semuanya. Jadi rumah ini sebenarnya rumah tumbuh ya, rumah berkembang. Ayo Pak, Ya, biar makin kelihatan Pak. Ya, rumah panggung 1 dan 1, 2. Ya, betul. Oke. Ini tadi kolam renang yang disebut ya? Ya, betul. Ini dulu kolam ikan. Aha. Nah, kemudian sesuai dengan kebutuhan kita juga kita kepingin bisa olahraga, renang, pulang. Nah, ini kita jadikan kolam renang. Private pool. Kemudian yang mungkin perlu saya sampaikan ke Mariski, air ini sebenarnya air yang kita angkat dari sumur dan juga
air dari tada hujan kalau memang ada hujan. Jadi dijamin bersih, bukan air sungai, bukan. Oh iya, iya. Karena di Ya. daerah sini banyak sungai kayaknya Pak. Betul. Jadi di area depan saya itu ada sungai namanya Sungai Bedok. Nah, itu sungai yang cukup besar juga di Yogyakarta. Ya. menarik. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit, Gimana tuh Pak? latar belakang dari saya kenapa memilih di lokasi ini, sebenarnya tanah ini memang tanah sawah, tetapi tidak subur, tidak produktif gitu. Sehingga kemudian menurut hemat saya ya lebih layak dijadikan sebagai hunian daripada untuk produk makanan ya, misalnya gitu. Oke. Nah, kemudian ini adalah rumah panggung 1 Oke. yang saya bangun di tahun 2014. 2014. Jadi 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu gitu. Nah, kalau bicara mengenai ukurannya, itu ukuran 3,5 kali 7. Sebenarnya cukup kompak ya untuk ukuran lahannya Pak. Ya, Ayo Pak, sambil Ya, kita mari, lihat. mari, ya. Kita jadi ke sana dulu nih ya. boleh. Ya, Oke. nanti baru ke sini ya. Siap. Ya, Nah, kayaknya kalau ngomongin rumahnya harus dari dekat ya. biar Ya, kelihatan boleh, nih. boleh. Ini modelnya kenapa pilih rumah panggung Pak? begini Mas. Pertama, saya memang dari dulu pengen banget punya rumah itu rumah panggung. Nah, kemudian juga saya menghindari hal-hal yang berhubungan dengan mungkin binatang sedikit mungkin kurang nyaman. Nah, kemudian kita coba angkat dengan rumah panggung. Nah, kalau segi material, Iya. ya gini Mas. Ini sebenarnya semuanya kayu jati. Oh, oke. Kayu jati. Itu dulu kayunya itu ada di depan situ Mas. Oh, Ada di pohonnya halaman maksudnya? pohonnya. Oh, Pohonnya iya, ada iya. di situ, kemudian juga ada di area depan, pagar. Oke. Nah, saya manfaatkan dari kayu jati itu semuanya, Mas, kecuali daunnya. Jadi rantingnya pun saya ambil. Ini bekas ranting jatinya. Ranting-ranting jatinya. Oh. Ya, itu ranting-ranting jatinya. Kalau daunnya habis sudah buat bungkus nasi. kan? Betul. Kemudian dari struktur ini untuk apa? Rangka tiangnya saya menggunakan beton ya. Beton expose bertulang saja. ya? Ya, beton bertulang. Saya juga mencoba mengekspos batu. Nah, batu-batu ini saya ambil dari sungai di sekitar Sungai Bedok. Ini karena gitu. modelnya panggung tetangga, dia jadi di bawahnya bisa ada ruang lagi nih. Ya. Nah, kalau di sini sebagai ruang apa nih, Pak? Ya, oke. Sebenarnya konsep saya untuk yang di bawah itu kita gunakan semacam ya untuk apa minibar lah. Oke. Dan maksud saya view ke sana bisa untuk sambil ya menikmati kalau kegiatan di kolam misalnya. Betul. gitu. Ini kalau buat nikmati pemandangan ke area kolam atau ngawasin anak-anak ya, Ya. berenang di bawah, enak banget di sini. Ya. Nah, kemudian di sini untuk apa? Makan bisa. Oh, iya. Kemudian di sini bisa untuk kegiatan ya untuk santai gitu ya. Keren. Ya. Jadi bangunannya yang Ya. area private-nya memang tidak terlalu besar ya, Pak. Ya. Tapi area komunalnya banyak banget. Betul. Ya, kurang lebih Iya, seperti Pak. itu. Di ya. bawahnya ada. Nah, di atas ini juga ada nih. Ayo sini tetangga. Nah, kalau ini apa nih, Pak? Ini untuk memfasilitasi kegiatan di Griyo Sabin, semacam dapur untuk memasak, untuk ya tadi masak ikan tadi, ya, misalnya gitu ya. Oh, Jadi, mancingnya di bawah, masaknya di sini. masaknya di sini. Nah, ini kenapa kita desain di area ini, bukan menempel dengan bangunan. Saya mencoba menghadirkan menghadirkan cahaya supaya bisa semuanya itu terpenuhi. Jadi di area sana juga dapat cahaya. Kemudian yang di sini juga cahayanya cukup jelas ya. Iya, cukup banyak terang. ini. Cukup banyak. Iya. Ya. Nah, ini untuk kegiatan memasak kita siapkan semua peralatannya, gitu ya. Berarti nggak usah bawa piring. Oh, satu tidak lagi. perlu, tidak perlu. Apapun ada, Mas. Dan ini sebenarnya untuk anunya, Mas. Barbecue. Untuk barbeque-nya. Oh, Ya, kita tinggal pindahkan di situ aja. Oke. Tapi Ya. semalam saya mau nanya, Pak. Ya. Semalam saya penasaran nih, Ya. tetangga. Nah, Ini kalau mau masak pakai kayu bakar bisa? bisa, cuman tidak pernah, belum kita Belum, ya? praktekkan ya, karena saya mencoba begini, menghadirkan juga dengan sistem memasak yang sifatnya tradisional. Ya. Nah, cuman karena kebutuhan kita sudah meningkat untuk waktu, perhitungan waktu dan sebagainya kan lama ya Mas untuk memasak seperti itu. Bener, Ya, kita sekedar mencoba menghadirkan sebuah nostalgia aja. Nostalgia. Ya, kemarin ada orang dari Belanda
yang dia mengambil cooking class di tempat kita menghadirkan di sini masakan tradisional Jogja gitu ya. Ya dia berharap untuk bisa seperti ini. Tapi kemudian dia mengatakan 1 sampai 2 jam gitu. Sesudah itu saya akan ke Borobudur, saya akan Prambanan. Maaf itu tidak mungkin. Nah, gitu, itu tidak mungkin gitu. Sehingga kita gunakan dengan teknologi yang lebih baru lah gitu ya. Ya kurang lebih berarti seperti ada aktivitas-aktivitas juga di sini ya? Ya, betul. Selain memasak ada apa lagi, Pak? Di sini saya menyediakan kegiatan untuk cooking class, kemudian untuk batik. Nanti di area bawah bisa. Kita ada kegiatan batik di sana. Kemudian melukis juga bisa. Bisa juga. Ya, bisa juga. Gitu. Keren. Jadi bukan cuma bersepeda juga bisa. Bersepeda juga ada. Itu yang digantung-gantung itu? Iya, itu bisa. Oke. Ya. Saya kira pajangan doang tuh, Pak. Oh. Nah, ini juga nih pakai arsitektur vernakular ya. Kalau atap rumbia gini ketahanannya berapa lama, Pak, kira-kira? Ya, ini sebenarnya cukup lama ya. Saya tidak tahu persis akan berapa tahun gitu ya, tapi itu kaitannya dengan cuaca, tentang lingkungan. Ya, kalau lingkungannya ada rayap, ada ini biasanya cenderung agak berkurang. Ya, 10 tahun juga bisa 10 tahun, asal nggak dirayap. Ya? Betul gitu. Okay. Ya. Keren. Ya. Ini rumbia kita bikin sendiri, Mas. Bikin sendiri? Jadi kita punya tukang yang dia memang bisa mengerjakan berbagai macam hal. Termasuk membuat ini. Ya. Aman nih, kemarin saya hujan, ini nggak ada apa-apa ya? Iya. Syukur. Oke, kita sekarang lihat bangunannya. Ya, boleh. Oke. Nah, sebelum masuk bangunan, kita bakal melewati kayak kolam nih, Pak. Nah, ini gimana ceritanya, Pak? Ya, begini. Kolam ini memang saya hadirkan. Nah, ketika memang dalam kondisi panas, itu pasti butuh satu penyejuk lah gitu. Nah, sehingga kemudian saya mencoba menghadirkan kolam ini untuk bisa memberikan efek sejuk di area keluarga, kemudian juga di area dapur. Gitu. Jadi ini sebagai passive cooling ya? Ya, betul, passive cooling. Ya. Nggak usah khawatir tetangga kalau misalnya bawa anak kecil, karena ini nggak dalam kok. Nggak dalam. Dan ada ikannya. Ada ikannya juga, bisa main. Ya. Makanya di sini nggak dikasih railing ya, karena memang aman sih. Ya. Dan kalau kalian lihat dari sana mungkin kelihatan agak melayang ya. Cakep ya desainnya ya. Soalnya ini kelihatan agak melayang dan ini kelihatan tipis. Padahal ini udah diperhitungkan, Mas nih. Betul. Nah, Pak, kalau di rumah-rumah modern kan biasanya railingnya solid gitu ya, apa yang kuat gitu ya. Oh, ini kenapa pilih kayak jaring ayam nih, Pak? Sebenarnya ini fungsinya untuk rambatan. Oh, rambatan. Rambatan tanaman. Nah, cuman belum jadi, Mas. Oh, oke. Dalam proses. Untuk proses supaya nanti kalau bisa akan merambat di sini. Udah mulai jalan sih itu. Iya. Tapi ya bagus juga sih. Artinya dia sebagai pembatas tapi nggak kaku ya. Kita sebagai manusia ngelihatnya udah berarti kita nggak boleh ngelangkah ke sana. Iya. Oke, sebelum kita lihat bagian kamarnya di dalam, kita lihat toiletnya dulu, Pak. Ya, boleh. Mari silakan. Ayo, Pak. Nah, boleh kalau saya sedikit menyinggung yang tadi, Mas. Jadi, ini kenapa saya inginkan seperti ini? Yang namanya angin itu datangnya bisa dari mana aja. Nah, ketika kita butuh angin, arah dari sini, ya berarti kita bukanya begini. Kalau butuh angin dari arah yang sana, karena angin dari sana, ya kita bukanya ke sini. Jadi, di dalam itu harapan saya memang bisa cukup oksigen, cukup angin gitu ya. Jadi prinsip kerjanya seperti kapal layar ya. Menangkap angin. Betul. Dan juga jadi minimalis karena engselnya aja bahkan nggak kelihatan ya. Ya. Seperti itu. Oke, yang mana, Mas? Oke, ini ya. Ini kamar mandi. Ini sebenarnya belum selesai desain saya. Ya, ada area-area seperti itu sebenarnya akan saya berikan artwork ya, ada kerajinan, lukisan gitu ya. Bahkan kita punya konsep sebenarnya karena rumah berkembang gitu ya. Sebenarnya ini akan saya lebarkan ke arah sana sehingga kemudian akan kita hadirkan kamar mandi yang sifatnya outdoor. Jadi nanti di bawah pohon kamboja itu. Itu ada showernya kali. Iya, di situ nanti. Ya, maunya begitu. Ada area semi outdoornya nanti. Ya, betul. Ya, ini dalam perencanaan lah gitu berkembang. Cakep, Pak. Tapi ini udah nyaman sih, Pak. Menarik. Oke, sekarang kita mau lihat. Sebentar. Sebelum masuk, ini juga menarik nih ya. Tadi lupa saya tanya nih. Silakan. Pakai batu apa nih, Pak? Ya, ini batu andesit, batu candi yang kita beli di sekitar sini kan banyak batu candi. Daerah Muntilan. Nah, kita menggunakan batu candi ini. Ya, maksud saya supaya ini memang ada kesatuan antara
kayu dengan batu candi, kemudian dengan lingkungan, ya, dengan gentengnya dan seterusnya gitu. Ya, seperti cakep itu. Batu candi. Jadi unsur-unsur natural yang Ya, dipakai. betul. Unsur natural kita. Ya, seperti ini kita juga ambil dari ranting. Ranting kayu jati. Ranting ya? kayu jati kita jadikan sebagai pegangan. Oke, kita lihat dalamnya yuk. Ya. Wah, kita sekarang udah di bagian dalam Ya, ya. dari rumahnya nih. Omah satu, apa ini namanya? Ini Pak? rumah panggung satu. Rumah panggung satu. ya. So pakai bahasa Jawa lagi. Atau omah boleh juga. Omah panggung. Omah panggung. Siji. Siji. Oke, ada apa aja Pak di ruangan ini? Kita menyediakan ranjang dengan ukuran 2x2. Nah, kemudian kita juga menggunakan itu apa? Mezanin, di sini ada mezanin. Oh iya. Di sini ada mezanin, di sini juga ada mezanin. Oh, di tiap sisinya ada meja. Ada mezanin. Ya gitu. Oke. Ya. Lantai pakai apa Pak? Nah, ini Mas, untuk lantai itu dengan sedikit agak terpaksa kita menggunakan vinil karena waktu itu memang saya ada keterbatasan dengan pemilihan bahan pada lantai. Karena saya posisi di Jakarta, saya kepingin juga ini cepat bisa selesai. Saya harus besok pulang ke Jogja. Nah, kemudian ini kita selesaikan dengan floor vinil, menggunakan vinil seperti itu. Mantap, mantap. Ya. Ini jendelanya hampir di semua arah ya tetangga, kecuali di belakang kasur sana. Ya, betul. Jadi ini kalau dibuka-buka ini Ya. cross semua nih. Betul, betul. Udaranya Jadi ngalir. udaranya ngalir semua. Kayu semua nih Pak ya? Ya, ini besi. Kalau yang untuk mezanin besi, Oh, kenapa iya, iya. gitu? Hah? Saya tidak berani karena faktor keamanan. Oh, iya, iya. Takut kalau patah. Gitu. Nanti Mantap, jatuh di bawahnya. Faktor keamanan penting Faktor banget. keamanan penting. Ya. Sini, kita keluar lagi. Ya. Ya, di sini ada balkon nih. Ya. Ini view-nya ke arah timur, jadi kita akan menyongsong matahari terbit. Keren Pak kalau pagi. Langsung dari sana. Tadi Iya. pagi saya lihat Iya. sunrise. Nah, kemudian kita juga bisa minum kopi di sini, ya. Kemudian bisa melihat renang, bisa bercanda, ya. Ya. Dan ini tadi kalau kita masuknya lewat belakang sana tadi aksesnya, ada juga akses lewat sini langsung Ya. ke pool ya. Betul, ini langsung ke pool. Ya, kita turun langsung ke pool. Ya, saya menggunakan vertical garden ya Ini- untuk memberikan suasana lebih hijau. Ya. Mantap. Ya. Ini tetangga walaupun kelihatannya kayak udah kemakan cuaca gitu ya, Ya. tapi nggak usah khawatir karena di bawahnya beton. Ya, betul. Ini hanya pelapis aja atasnya Betul. kayu nih. Dan ini sebenarnya memang kayunya itu saya menggunakan bengkire. Bengkira ini Ya, ya? ini kayu bengkire, Oh, seperti iya. yang di sana. Ini biasa buat kolam renang nih kan? Betul, betul. Oke. Yang di sana juga bengkire. Siap. Ya. Ini balik ke area yang tadi apa ya? Ya, yang di minibar, Minibar ya, di minibar. Ya. Ini juga jadi akses nih kalau mau ke kolam renang langsung lewat sini. Ya. Dan tadi saya lupa bilang ya, jadi Ya. kalau habis dari pool pengen ke toilet nggak usah masuk ke rumah. Jadi di sana udah disiapin Ya, toiletnya. betul. Di sana sudah ada toilet dan ini memang toilet untuk memfasilitasi pool. Kalau misalnya ada yang kepingin. Oke, cakep. Gitu. Next Ya. kita lihat bangunan kedua ya Pak. Oke, baik. Mungkin sebelum naik, mungkin di bawah dulu ya, Mas. Iya, Pak. Ya. Nah di bawahnya biasa jadi Ya, apa nih jadi Pak? gini, Mas. Untuk di bagian bawah ini sebenarnya kita fungsikan untuk berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah yoga. Oh. Kebetulan dua anak saya itu senang dan dia memang sebagai instruktur yoga. Oke. Jadi memang kita desain untuk yoga. Nah, fasilitas ini tentu akan kita pindahkan ya, untuk yoga, untuk meditasi, untuk bersosialisasi, diskusi untuk apa ya itu bisa. Kemudian berikutnya itu kita juga fasilitasi untuk batik. Jadi ada short course ya batik. Nah, itu di area sini. Di sini juga. Beberapa tamu, terutama tamu asing itu dia minta supaya saya memberikan pelatihan batik. Oke. Ya, dan kebetulan saya juga seneng batik. Oh gitu. Ya. Makanya di sini furniturnya bisa digeser semua ya. Betul, Wah. ya. Nah, ini ada kursi untuk duduk karena beberapa orang akan kesulitan ketika harus duduk bersila. Sehingga kita memfasilitasi kursi kecil untuk batik. Ya. Enak banget di sini suasananya. Nah, ini sepeda yang tadi saya sampaikan. Oh, iya. Ini bisa sebenarnya, Mas, dipakai. Ya tinggal kalau begitu ada yang menginginkan untuk menggunakan sepeda ini ya kita turunkan, kita pompa, kita ini. Berarti ini fungsi ya, bukan cuma Ya, pajangan ya. bukan, ya. Bisa diambil. Ya, Oke. bisa diambil. Mantap. Ini kalau ukuran bangunan yang ini sama apa lebih besar, Pak? Sama, Mas. Sama. Ya, yang terpautnya paling hanya berapa senti itu enggak. oke. Cuman secara material memang berbeda, Mas. Bedanya Mungkin nanti bisa lihat. Oh iya, di atas ya, aja? Ya, boleh ya. Ayo, boleh Pak. Ya, kalau yang di bawah relatif sama, menggunakan material
konkrit gitu ya, beton, cor, ya sama gitu. Dan ini Bertekstur. lantainya dibikin ini acian ya? Ya, acian saja gitu, dengan acian saja. Banyak area komunalnya kan tetangga. Iya. Di bawah sini ada, di pojok sini aja. Iya. Jadi kalau nginep di sini sama keluarga itu udahlah bisa masing-masing mau ngapain gitu, monggo gitu ya. Berkesenian monggo aja Berkesenian, juga di monggo. situ. Ya, mari Mas, kita Oke. naik ya. Nah ini juga tangganya nih, Iya. material kayu dan besi ya Pak? Ya, material kayu dan besi, kemudian ini menggunakan sabut kelapa. Wah sebetulnya apa ini? Tambangnya? Tambang sabut kelapa ya. Oh. Prinsipnya supaya anak-anak kalau naik dia terhambat dengan ini. Ya. Jadi menggunakan sabut. Faktor Ini juga safety ya, kayunya menggunakan kayu bengkire. kayu bengkira juga ya? Ya. Nah, kemudian ini ada tanaman. Iya. Buah apa? Jadi lupa saya. Markisa? Markisa ya. Oh. Ini enak sekali bisa di Ada yang matang nggak Pak? nanti bisa dibuat ininya. Siap, siap. Dan ini setelah dari tangga, karena tangganya agak berjarak dengan Ya. bangunannya, dikasih koridor di sini, tapi Ya. di atasnya tetap Betul. dikasih tutupan kanopi. Iya, iya. Pak, sebentar Ya, sebelum masuk. Pak. silakan. Ya, silakan Mas. Nah, kenapa nih Pak buat koridor-koridor yang mengelilingi bangunannya Pak? Pertama, sebelah ini karena memang punya tetangga, Oh, iya. sehingga kita memang menjaga privasi kita, Iya. ya kan? Kalau kita akan mengembangkan apapun kan kita tidak mengganggu tetangga, Oh, oke. kan gitu. Iya. Kemudian aliran udara juga pasti akan ada. Taruhlah misalnya di sebelah itu akan dibangun dengan dinding tinggi, Iya, setinggi kita ini. tetap ada. Jadi nggak mengandalkan yang bukan miliknya ya? Betul, betul. Sehingga kemudian kita semuanya kita kasih space ya Iya, untuk itu. benar-benar. Ya. Oke. Nah, kemudian mungkin sedikit ya Mas, Gimana, kalau Mas? berhubungan dengan material ya. Nah, kalau ini bukan kayu jati Mas, Oh iya, tetapi semuanya ini adalah kayu nangka. kayu nangka. Iya, pohon Kenapa nangka. akhirnya jadi kayu nangka Pak? Kebetulan saya melewati satu daerah di dekat rumah ini, itu ada orang menumpuk material ini. Seolah-olah itu hanya akan jadi barang rusak lah gitu. Mungkin jadi apa? Kayu bakar atau apa gitu. Iya. Kemudian saya melihat sebenarnya ini bagus ini. Ya, sebenarnya ini bagus. Kenapa ini tidak kita manfaatkan untuk jadi rumah Iya. gitu. Nah, kemudian itu saya beli, saya ambil, nah kemudian kita jadikan ini. Oh. Dan ternyata ini menarik Mas. Gimana tuh, Ini ada satu hal yang menarik. Ini rumah ini sudah dibangun oleh pembuatnya itu hampir sekitar berapa puluh tahun ya, mungkin hampir sekitar 100 tahun apa ya. Ini ada tulisannya di sini. Oh iya, Tertutup. jadi rumah knockdown Pak? Ya tadinya kan rumah bangunan lama ya, kemudian kita rehab sini. kembali. Oh, oke. Tetapi dengan konsep memang saya mencoba mengembangkan konsep kampung tetapi sudah sedikit modifikasi. Oke. Sehingga kemudian hasilnya seperti ini, seperti misalnya pintu ini. Ini pintu ini juga pintu yang apa? Yang berputar juga. Oh iya betul. Gitu. Iya, Ya, itu semuanya bisa difungsikan seperti itu. Kemudian bilik, ini sebenarnya bilik Mas. Di luarnya ini bilik, nah, Oke. tapi saya tutup dengan kre yang dari nira ya, yang dari nira. Oke. Ya, untuk mencapai estetika. Oke. Untuk lantainya Pak gimana Ya, nih? ini lantainya menggunakan kayu bengkire. Hmm. Ya, saya menggunakan kayu bengkire ya dari Kalimantan ya. Oke. Ya, kita gunakan itu. Oh iya, ini tembus ke bawah langsung ya? Nggak ada Ya, lapisan lagi ya? tembus ke bawah gitu. Jadi enaknya rumah panggung itu tetangga ya. Kalau misalnya, ya ini ngaruh ya jendela-jendela. Betul. Tapi dari bawah juga ngaruh nih. Bisa bikin adem juga, ada aliran juga di bawah. Tuh. Coba jangan terlalu gede ya gapnya. Iya, jangan Nanti terlalu gede, kelihatan. nanti kelihatan. Ini ternyata mengalami penyusutan, Mas. Oh ya? Jadi ketika saya membeli papan bengkire ini, kondisinya belum kering betul. Iya. Nah, ketika kemudian kita pasang pada posisi sudah rapat, ternyata dia mengalami Susut ya? Susut. Nah, akhirnya terbuka. Oh. Nah, ini yang kemudian saya juga menjadi PR saya. PR saya bagaimana saya harus mengcover ini. Oh, oke. Salah satunya covernya ini, Mas. Oh, ini. Tapi belum sempurna ya. Gak apa-apa Pak. Iya. Ini udah bagus nih pakai Iya. eceng gondok ya. Ya, betul. Yang menggunakan encek godok. Nah ini dia area tempat tidurnya nih. Ya, ada tempat tidurnya ini. Ukurannya sama nih ya, 2x2. Sama, ya, king size. King Sama size. dengan king size. Oke, cuma kalau tadi kan di belakangnya itu langsung tutupan, kalau yang Ya. ini bisa dibuka nih. Ya, kalau mau. betul. Kita buka, kemudian bisa lihat dari segala penjuru ya. Oke. Kecuali di area sana. Terus ini juga ada barang klasik juga nih, Ya, kelambu. nah ini untuk menghindari kalau ada nyamuk ya. Tapi relatif sini nyamuk agak enggak. Oh ya, gimana Pak kalau Ya, atap ini? untuk yang atap
Ini saya menggunakan genteng dari tanah liat seperti yang ada di sana. Kemudian di bagian bawahnya itu saya kasih triplek, di bawahnya lagi kita gunakan yang nira itu. Jadi itu untuk pertama mengejar keselarasan antara struktur dinding dengan struktur lantai dan struktur atap. Ya kan, jadi harapan saya sih menyatu kan gitu ya, menyatu. Kemudian yang kedua, kita masih bisa menangkap suasana yang lebih natural, ya lebih natural. Kemudian yang kedua ya menjadi lebih adem. Mantap, Pak Dwi ini. Pak Dwi ini arsitek ya, Pak? Saya desain interior. Desainer interior. Ya, Indra Desain. Oke. Ya. Kenal Mas Adi, Pak? Mas Adi itu kenal sekali. Beliau kenal sekali. Masih satu alma mater. Satu alma mater dengan Mas Adi. Kalau kalian penasaran siapa Mas Adi, videonya yang ini nih. Ya. Tonton juga ya. Itu juga keren bangunannya. Iya. Oke, kita kemana lagi nih, Pak? Boleh di kamar mandi yang sini, boleh. Oh, saya nggak tahu nih kamar mandinya nih. Yang di sini. Yuk. Nah, sebenarnya ini ada satu hal yang menarik juga ini, Gimana, Mas. Jadi konsep ini sebenarnya saya kembangkan di area ini itu untuk nonton film, Mas. Oh, jadi di sini, di bawah sini, itu kita pasang layar. Iya. Kita pasang layar yang di area tadi, yang pas di sepeda itu kita pasang layar. Nah, kemudian dia nonton dari atas. Jadi kalau kita misalnya kepingin nonton film, kita tinggal pakai proyektor di sana, ya udah. Nanti bisa begitu. Nah, itu untuk duduk gitu maksudnya. Oke, jadi konsepnya ini ya, amphitheater gitu. Iya, betul, maunya begitu. Dan ini tadi ya yang Bapak bilang di awal tuh, nggak mau nebang pohon sebisa mungkin. Nah, ini contohnya nih. Iya. Ada pohon-pohon besar yang memang sengaja tidak disingkirkan, tidak dipotong. Betul. Tapi desainnya yang ngikutin. Betul. Iya. Paling kita mengurangi ranting saja. Oh iya, benar. Ya. Itu tetap harus di-maintain sih. Ya, harus maintain, betul. Maintainnya seperti itu. Nah, ini kamar mandi. Wih. Kamar mandinya seperti ini. Wah, ini kamar mandinya. Ini dia kita kamar ada mandinya. Air panas. Untuk ukuran kamar mandinya, ukurannya cukup kompak, tapi ya fungsional aja ya. Ya, betul. Tapi saya masih penasaran nih, Pak. Ya, tadi kayaknya di depan tuh belum tuntas soal latar belakang, terus kenapa akhirnya jadi seperti ini. Oke. Kita ngobrol-ngobrol lagi di bawah. Boleh. Mari. Oke, tetangga, masih dengan Pak Dwi dan sekarang kita mau tanya-tanya lagi nih soal rumahnya nih, Pak ya. Ya, silakan, Mas. Nah, ini gimana Pak ceritanya akhirnya memilih konsep wooden tropical kayak gini nih di rumah? Padahal kan ya kalau bicara rumah liburan kan banyak opsi, Pak. Ya. Ya, ada yang lebih modern ada yang lebih etnik ada, tapi kok ini tropis banget. Ya, baik, Mas. Jadi begini, Mas, saya mencoba melihat dari latar belakang saya. Saya ini orang dari desa yang kepingin kembali ke desa. Nah, kemudian kehidupan saya di desa itu kan penuh dengan hal-hal yang sifatnya tradisional, ya. Yang kemudian kalau kita lihat dari beberapa arsitektur yang ada di Jawa, terutama di Jawa Tengah, itu kan bangunan-bangunan yang memang orientasinya tropis, kemudian menggunakan material kayu, dan kemudian dengan menggunakan material yang ada di sekitarnya. Itulah kemudian saya mencoba mengangkat konsep itu sebagai konsep rumah tinggal saya. Seperti itu. Oke, jadi dulu awalnya ketika punya lahan ini, yang pertama dibikin apa tadi Pak ceritanya? Ya, pertama area ini itu sebenarnya untuk area berkesenian. Dulu saya bangun kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Nah, kemudian karena saya masih bekerja di Jakarta, sehingga kemudian ini saya orientasikan untuk berkesenian setiap minggu untuk anak-anak di sekitar sini. Ya, seni apa itu Pak? Ada seni tari, ada seni lukis, seni keramik, ya, kemudian seni batik. Ya, kita mencoba memberikan pelatihan-pelatihan itu kepada anak-anak di sini. Nah, bangunannya yang saya buat pada waktu itu menggunakan semuanya bambu, Mas. Jadi di bagian atas itu ada satu rumah bentuk atapnya limas, ya, tetapi memang dia kita buka open space. Nah, itu untuk kegiatan menari. Itu ada saung. Itu dari bambu. Tapi yang namanya bambu itu kan memang harus melalui perawatan yang baik. Kalau kita ingin bambu itu tahan lama. Pertama dengan melihat waktunya, kapan kita akan menebang, kemudian tingkat
ketuaannya bambu. Oke. Nah, itu kemudian yang ketiga biasanya dengan sistem pengawetan bambu. Nah, waktu itu sudah kita awetkan dengan cara tradisional, itu kita masukkan di kolam ikan itu, Mas. Tapi waktu itu belum ada kolamnya. Belum ada ikannya. Belum ada ikannya. Nah, kita masukkan di situ, itu seperti masyarakat di sekitar kita kalau mau membangun rumah, itu membuat atapnya, nah itu menggunakan raguman bambu. Nah itu kita coba, tetapi tetap ya namanya bambu itu maintenance-nya luar biasa. Kemudian mengembangkan dengan kayu. Nah kemudian kayu ini kenapa saya gunakan sebagai material utama? Karena memang di sekitar kita seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di sini tuh ada pohon jati. Ya sudah kita tebang karena memang akan kita gunakan untuk pengembangan varietas yang lain. Nah kemudian kita jadikan sebagai bahan utama dari rumah ini. Nah, untuk perawatannya sendiri kalau kayu itu gimana, Pak? Kadang-kadang kan banyak yang takut tuh sama rayap betul. Macam. Ya. Kalau di sini gimana? Ya, gini Mas. Idealnya kita memang harus sebelum bangunan, sebelum kayu itu dimanfaatkan, kita olah, sebaiknya memang kita kan harusnya ada sistem untuk ketahanan kayu dengan anti rayap. Ya, tetapi memang itu kan relatif cukup mahal ya. Makanya dengan cara kita panggung seperti ini, itu mengurangi dari efek rayap. Kalau dia sebagai rumah tapak yang dia ada di langsung tanah, pasti itu musuhnya rayap. Nah ini kita salah satunya kita panggung begini itu untuk menghindari rayap. Karena di sini rayap memang cukup banyak. Cukup ya, cukup banyak. Di Jabodetabek juga ramai Pak rayap. Kayak emang iklim tropis ya. Tapi memang ketika di panggung persentasenya makin tambah kecil ya. Iya, kecil. Diserang rayap. Kecil, betul. Karena dia nggak langsung bersentuhan dengan tanah. Tanah, betul. Karena dia kan biasanya tanah kemudian dia akan merayap, nah kemudian dari situ dia. Betul. Nah kalau ini kan merayapnya di ini beton-beton ini. Ya. Ketika keluar tanah ketemu beton udah nggak tahu dia, bukan makanannya, balik lagi. Iya betul. Ya saya pernah ngobrol sama ahli atau peneliti rayap Pak, begitu memang. Betul. Kalaupun banyak rayap kasih kaki furniturnya, jangan langsung. Ya kalau sini umpak ya, dengan sistem umpak. Iya betul. Iya, jadi yang kayu-kayu tuh jangan nempel kena. Betul. Gitu sih. Oke, jadi lebih ke mitigasi sebenarnya. Betul, lebih ada unsur ke mitigasinya. Iya. Oke. Tapi selain saya memang suka dengan rumah panggung, salah satunya itu, Mas. Oke, Pak Dwi, mungkin ada tips nggak nih buat tetangga online yang tertarik bikin rumah seperti ini nih? Mungkin saya menyarankan 3 hal. Pertama, kita mesti mencoba mengamati lokasi. Kita lihat bagaimana lokasi bangunan itu akan kita buat. Baik dari segi lingkungan, budaya, agar kita bisa menyatu dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, kita coba memanfaatkan material yang ada di lingkungan. Karena itu akan menjadi lebih efisien dan akan mendukung dari apa yang menjadi konsep kita ketika kita sudah memikirkan dari segi lokasi tadi. Yang ketiga, saya kira kita memang tidak perlu harus ngoyo atau harus memaksa gitu. Sebaiknya kita rancang secara bertahap, tetapi memang sudah kita desain dengan baik ya, sehingga kemudian pertumbuhannya itu menjadi lebih baik dan hasilnya menjadi lebih sempurna. Mantap. Ya. Tuh, tetangga yang terakhir tadi tipsnya kena banget ya, jangan ngoyo ya. Bangun bertahap juga nggak masalah ya. Yang penting tujuannya udah jelas, tahapannya udah jelas. Terus Pak Dwi, ini mungkin udah banyak ya orang yang nginep di sini ya. Nah, saya pengen tahu nih apa nih testimoni orang-orang yang nginep di sini. Ya, gini Mas Rizky. Silahkan buka di Airbnb yang tadi, yang Griyo Sabin Wooden House tadi ya. Rata-rata gitu ya. Bukan rata-rata, hampir semuanya menyatakan bahwa rumah ini nyaman, ya, tidak bising, kemudian enak untuk berlibur. Ya, seperti itu. Kurang lebih. Setuju saya semua poin yang disampaikan tadi ya. Nyaman, nggak bising, dan ya enak buat berlibur. Saya semalam nyariin suara. Mana nih suara knalpot? Nggak lewat-lewat. Jam 9 langsung plus, pules saya. Nyaman banget Pak, asli.
Terima kasih, terima kasih. Oke, makasih banyak nih Pak Dwi ya. Ya. Kalau tetangga online mau nginep di sini bisa cek kemana nih? Ya, kalau tetangga mau menginap di sini bisa kontak langsung hubungi saya Oke. dengan Nomornya ada di sini. Yang ada di sini ya. Oke. Kemudian atau buka di Airbnb ya, dengan mencoba melihat di Airbnb itu Griosabin Wooden House. Ya. Oke. Wooden Instagramnya katanya punya juga ya? Oh ya, punya. Linknya saya taruh di deskripsi tetangga ya. Oke. Kalau kalian mau booking langsung aja kontak-kontak karena kalau bisa jangan mepet karena suka penuh nih tempatnya. Iya. Kalau saya boleh informasikan yang sekarang booking itu sudah sampai di Agustus. Wah, ini bulan. tapi memang ada yang bolong-bolong. Tapi Iya. Agustus sudah ada. Ya. Itu mayoritas weekend ya? Mayoritas weekend. Mayoritas weekend. Dan mayoritas orang asing. Oh, mayoritas orang asing. Ya. Oh, iya. Keren, luar biasa. Berarti saya beruntung nih ya, di bulan Desember nih. Iya. Padahal antriannya sampai Agustus. Hai, beruntung nih saya bisa akhirnya nginep di Griosabin. Makasih banyak Pak Dwi ya. Terima kasih. Udah sharing-sharing Kembali, rumahnya. Mudah-mudahan tetangga online bisa dapetin manfaat dari obrolan kita sepanjang video ini ya. Terima kasih Mariski, Mbak Siap. Dia. Ya. Oke tetangga, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Tempat liburan memang mau liburan di kamar mandi. Betul. Pasti lebih baik di luar kan? Iya.